Bismillahirrahmanirrahim. An yansahahu, memberikan nasihat yang baik kepada tetangga kalau ternyata dia berbuat perbuatan yang tidak baik. Berikan nasihat. Karena terkadang kan tetangga kita mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Ada tetangga mabuk-mabukan, ada tetangga main judi. Walaupun ingat kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk memata-matai tetangga. Iya. Kalau tetangga berbuat maksiat di dalam rumahnya, nggak perlu kita mata-matai. Kalau kita punya tetangga yang melakukan keburukan dalam rumahnya, tidak perlu kita mata-matai. Kita itu memberikan nasihat kapan, Pak? Ketika tetangga memang jelas-jelas memperlihatkan kemungkaran, maka kita nasihati sesuai dengan kemampuan kita. Ini penting, Bapak sekalian. Ya. Ini terkadang ikhwata Islam azakumullah, kita ini terkadang punya tetangga yang kurang paham bagaimana tata cara mengingkari. Saya pernah di Jawa itu, di suatu daerah ya, di daerah Bekasi sana, ada seorang, saya ngisi kajian di daerah situ, kemudian DKM-nya begitu bangganya dan berkata, alhamdulillah di kampung ini tidak ada satupun non-muslim, 100% muslim. Kata saya, alhamdulillah. Oh, kemarin tuh ada orang non-muslim, ya kebetulan dia ngontrak di dekat rumah saya. Wah, saya nggak mau terima ada orang muslim. Terus apa yang Bapak lakukan, Pak? Ya saya bikin kegaduhan tiap malam biar dia pergi. Ya, pukul kaleng lah, petasan lah, apalah. Terus berhasil, Pak. Oh, berhasil pergi dia. Masya Allah. Bangga lagi, Pak. Jadi begitu, Pak, ya caranya. Sehingga akhirnya dia pergi dalam keadaan kesal dan berkata, emang muslim itu teroris. Ya. Bukan seperti itu, Pak. Walaupun dia sebagai seorang non-muslim, dia punya hak tetangga untuk dihormati, untuk tidak diganggu. Ya. Dahulu Rasulullah punya tetangga Yahudi saja, bagaimana baiknya Rasulullah kepada orang Yahudi itu. Tetap Rasulullah memberikan hadiah kepada orang Yahudi, tetap Rasulullah tidak memberikan sesuatu yang menyakiti mereka. Kenapa kita tidak mengambil akhlak Rasulullah? Tapi kan saya nggak mau. Di sini ada non-muslim. Coba bayangkan, Pak, kata saya, kalau Bapak berakhlakul karimah, mungkin itu jadi sebab keislaman dia. Mungkin dia pengen tinggal di sini karena dia merasa mendengar tentang keindahan Islam. Tapi gara-gara Bapak, akhirnya Islam jadi tercoreng. Seharusnya kita sebagai seorang muslim lebih berhak untuk memperlihatkan akhlak. Supaya apa? Supaya mereka tertarik. Oh, inilah Islam. Islam itu memang agama yang penuh akhlak dan adab. Iya tidak? Iya. Iya. Rasulullah SAW menganjurkan kita berakhlak, tidak, Pak? Wallahi. Sampai kata Rasulullah, afdalul mu'minina imanan. Mukmin yang paling utama keimanannya siapa? Ahasinuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Sampai-sampai Rasulullah menjamin dengan surga yang paling tinggi bagi mereka yang baik akhlaknya. Tetangga yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang mulia dari kita. Iya. Maka dari itu, akhi azakumullah. Nah ini, kalau tetangga itu berbuat buruk, kita ingkari dengan cara yang baik. Bukan dengan cara arogan. Kadang kan kita ketika mengingkari kemungkaran tuh maunya puas-puasin aja, Pak. Nggak bisa seperti itu, Pak. Mengingkari kemungkaran juga ada etika-etikanya, ada adab-adabnya. Nggak bisa mengingkari kemungkaran hanya sebatas dengan apa? Semangat bisa. Makanya kata para ulama, orang yang ingin mengingkari kemungkaran itu
disyaratkan 3 syarat. Syarat yang pertama, berilmu tentang apa yang ia ingkari. Syarat yang kedua, dia harus punya sifat halim, bisa menguasai emosi. Syarat yang ketiga, dia harus punya sifat sabar dan tidak tergesa-gesa. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maaf, dia tidak boleh mengingkari kemungkaran, karena bisa jadi malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Udah azan ya? Belum. Oh belum. Asalnya di sini saya jam berapa? Jalan 3:34. Oh. Maka akal Islam, azakumullah, jadi mengingkari tetangga pun juga harus dengan adab, dengan baik-baik, dengan akhlak dan yang lainnya. Ya.